Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb kita Al-Mun'im, yang telah memberikan berbagai macam nikmat tak terhingga dan tak terhitung. Di antara nikmat yang Allah berikan saat ini yang kita rasakan, itu nikmat taufik, dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki ke masjid dan dimudahkannya kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang besar di hari termulia ini. Juga nikmat usia, umur, kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan terhatur dan tercurah kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, sahabat dan seluruh umat beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna A'rabiyyan qala ya Rasulullah man khairun nas qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arabi, Arab Baduy, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang usianya panjang, umurnya panjang dan amalannya baik. Di dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu Tirmidzi disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dari jalan sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang usianya panjang dan amalannya baik. Lalu siapa orang yang paling buruk? Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang usianya panjang dan amalannya buruk. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairikum
Qalu na'am ya Rasulullah. Qala khiyarukum man atwalukum a'maran wa ahsanuhum a'malan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang kalian? Mereka menjawab, para sahabat, ya wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling panjang usianya dan paling baik amalannya dan paling baik umurnya, dan yang paling baik di antara kalian adalah paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyetarakan atau menyamakan derajat seseorang di surga kelak. Berbeda-beda, tergantung amalan yang ia kerjakan di muka bumi ini, tergantung berapa banyak perbekalan yang ia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa orang yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan usia itu untuk beramal, beribadah, melakukan ketaatan, maka dialah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Di surga kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 132, walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang akan mendapatkan derajatnya sebanding apa yang dia lakukan di dunia, dan Rabb kalian tidak lalai dengan apa yang telah mereka lakukan. Berbeda-beda. Siapa yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, memanfaatkan usia yang Allah berikan, maka dia orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, sanadnya sahih, dari Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah menceritakan ada dua orang laki-laki dari kabilah Bali menemui Rasulullah SAW dan mereka berdua masuk Islam secara bersamaan. Salah satu di antara mereka rajin beribadah, yang lainnya diberikan 1 tahun lebih panjang usianya daripada orang yang rajin beribadah tadi. Orang yang rajin ini pergi berjihad dan mati syahid. Adapun orang yang lain yang diberikan usia lebih panjang 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memanfaatkannya untuk beribadah lalu wafat. Thalhah menceritakan, aku pernah bermimpi di depan surga ternyata ada mereka berdua. Bukakan pintu lalu mengizinkan orang yang usianya lebih panjang daripada orang mati syahid untuk masuk surga terlebih dahulu. Kemudian ada di dalam surga membukakan pintu dan diizinkan orang yang mati syahid untuk masuk. Lalu dia menemuiku dan dia berkata, kembalilah, waktumu belum tiba. Mimpi ini diceritakan kepada para sahabat oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Para sahabat terheran-heran. Dan mimpi ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian terheran-heran?" Mereka merespon, "Ya Rasulullah, orang yang pertama kali dan masuk terlebih dahulu masuk surga itu orang yang diberikan usia yang lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang mati syahid dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang ini diberikan usia lebih panjang 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh para sahabat, iya wahai Rasulullah. Dia menemui Ramadan, dia berpuasa, dia sholat, termasuk sujudnya lebih banyak 1 tahun dibandingkan orang mati syahid itu. Kata Rasulullah SAW, itulah yang membedakan derajat mereka berdua dan jauhnya antara langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis di atas
menjelaskan kepada kita bahwa orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba-hamba Allah yang paling baik adalah orang yang diberikan kesempatan, waktu, usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah, untuk silaturahim, untuk membaca Al-Quran, untuk berinfak, bersedekah, untuk birrul walidain, untuk sholat wajib dan sholat nafilah, untuk puasa wajib dan puasa nafilah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Subhanallah, inilah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya paling luhur. Juga Rasulullah SAW berpesan untuk kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Berpesan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kemudian kata Rasulullah SAW, kondisi sehatmu sebelum datang sakit. Kondisi kayamu sebelum datang miskin. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usia muda, maksimalkan dan manfaatkan usia muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia muda itu masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu tua. Jika datang waktu tua, terbatas, tenaga terbatas, pikiran terbatas. Tidak seperti waktu muda. Dan mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, pergunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa mendatangkan ridho, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya waktu sakit. Jika datang waktu sakit, terbatas. Sholat tidak mampu berdiri. Ingin berpuasa tidak mampu. Maka manfaatkan waktu sehat kita. Dan juga ketika kita kondisi lebih harta, manfaatkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk banyak berbagi kepada orang yang membutuhkan. Infak, sedekah, zakat. Sebelum datang waktu fakir. Jika fakir kita ingin berbagi tidak bisa. Untuk kita pun belum cukup. Maka jika kita diluangkan dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, maka maksimalkan kehidupan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Jika datang kematian tidak bisa apa-apa. Angan-angan kita percuma. Ingin bersedekah, ingin melakukan kebaikan, tertutup kesempatan itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan, ibadah dan amal soleh, sehingga itulah bekal yang bisa kita ambil dan bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Dijelaskan di dalam hadis Abdurrahman tadi bahwa sebaik-baik orang adalah orang wa ta'ala usia yang panjang dan amalannya baik, dan seburuk-buruk manusia adalah orang
yang diberikan usia panjang dan amalannya buruk. Dia telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kesehatan, usia, umur, tapi dimanfaatkan dan digunakan untuk hal yang sia-sia. 1 jam, 2 jam, 3 jam dia melakukan aktivitas yang tidak bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Hari berikutnya pun demikian. Hari berikutnya pun demikian. Sampai seterusnya. Sayang, 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang mubah. Yang terlebih buruk daripada itu, melakukan hal yang mengundang kebencian dan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat 1 jam, 2 jam, 3 jam, setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Padahal telah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Dan ini syarrun nas, orang yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat, dari hal-hal yang bisa mengundang kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bil Rabbana faghfir lana dzunubana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.